Pak Bu, mudah-mudahan ini malam menjadi saksi. Nanti di hari kemudian datang sosok Nabi yang begitu mulia, yang bercahaya. Datang lalu berkata, ya Rabb, ya Allah, mana umatku ya Rabb, mana umatku? Aku cinta berjumpa dengannya. Aku ingin bertemu kepada mereka yang telah bersalawat kepadaku. Aku ingin berikan syafaat kepadanya. Karena dia telah bersalawat kepadaku, maka aku akan berikan syafaat kepadanya. Ya Rabb, izinkan kami bersamanya di telagamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak Bu, kitab ini yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Pak, sahabat kumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada sahabat, Assalamualaikum, saya Umi Kalsum dari Kabupaten Pinrang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Peduli Diwapa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin wal hadirah sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan tak semua ini insyaallah menjadi berkah dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk mengambil ilmu-ilmu dari guru-guru kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Ayahanda, ibunda, hadirin wal hadirah sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tabe malam ketiga di ya, tidak lama ke ceramah Pak Budi karena sudah tadi guruku ceramah. Kemudian yang kedua tidak lama ke ceramah karena bella-bella di goa sambil rujak. Nah, yang ketiga tidak lama aja karena mau nonton Ikatan Cinta. Iya, pasti dari tadi perhatikan ini ibu-ibu kayak mirip ke Aldi Barens. Nggak sengaja benar sinetron. Tapi berbicara masalah mati Pak Bu, izinkan saya guru-guruku ini guru-guruku semua. Apalagi ini Kidato kah? Kidato kan guruku nasna guru. Malah ngasanya guru-guru di gurua. Tapi satu dia yang tidak natakuti. Ya satu dia natakuti saya. Kenapa? Karena aku pegang Irasyana. Apa deh waktu perjalanan dari Makassar ke Depok dulu Pak. Waktu kasih mesti menikah Ustaz Sarsam. Tapi jangan diungkap di sini karena rahasia. Pak Bu, tadi mohon maaf berbicara masalah mati. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti merasakan yang namanya mati Pak Bu. Ya. Kematian itu tidak mengenal mau dia pejabat ataupun rakyat biasa. Kematian tidak mengenal mau dia berilmu ataupun tidak berilmu. Kematian itu tidak mengenal Pak Bu mau tua ataupun muda. Tapi ingat ki anak muda ya, sekarang malaikat maut masuka yang muda-muda. Kalau lebih kecil. Ustadz, kenapa yang muda Ustadz banyak yang diambil? Iya. Kenapa Pak Bu? Terjawab ki doa malaikat. Terjawab ki doa orang tua dulu Pak Bu. Apakah doa orang tua dulu Ustaz? Doanya Pak Bu, lihat maki dulu Pak Bu, kalau begadang itu anak muda ya lewat ki burung karyo ke apa nak bilang ale totoaya. Nah karena totoaya ini bagi ki tolowolowa miriolo. Nah, sekarang banyak yang muda-muda meninggal. 2 kali ke ceramah di Barombong Pak Bu itu anak muda. Yang pertama usianya 18 tahun, sebelah kiri Pak Bu 18 tahun itu meninggal dalam keadaan bunuh diri. Tidak sebut nama di 18 tahun. Kemudian malam keduanya saya ceramah Pak Bu di sebelah kanan. Ya, itu usianya 20 tahun. Kita berapa usia? 26. Kemarin ceramah Kak 27. Lewat betul. Alhamdulillah lewat. Lewat itu. Pak Bu,
tabe mohon maaf, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya meninggal dalam usia muda, usianya 40. Kemudian menyusul Ustadz Arifin Ilham meninggal usia 49 tahun. Baru-baru Syekh Ali Jabir, ulama asal Madinah, meninggal dalam usia 44 tahun. Baru-baru Ustadz mudanya Makassar Pak Bu, itu meninggal usia 30 tahun, Ustadz Andi Rahmat Hidayat. Coba, rata-rata meninggal usia muda dan ya, kena asuk ke ustaz. Tapi tabe mohon maaf, saya biasa merenung Pak Bu. Kalau selesai ceramah bersedih, karena sesungguhnya kematian itu nasihat buat kita semua. Pak Bu mohon maaf ya, jangankan Ustadz ahli zikir saja ya, Ustadz Arifin Ilham diambil usianya 49 tahun. Bisa jadi ini malam Ustadz kita ceramah, lusa atau besok kita yang akan diceramai. Dan sebaik-baik Ustadz adalah dia yang mau mendengarkan ceramahnya Ustadz. Karena ada tuh itu Ustadz tidak mau mendengar ceramah orang. Coba Pak, berarti ada penyakit hati di dalam dirinya. Nangis saya biasa cerita Pak, nasihat buat saya. Sampai kak di rumah Pak Bu merenung kak, nalihat kak istriku, pandangnya istriku, kak kenapa kak dari tadi merenung? Ada apa? Apa aku bilang? Tidak dek, dari tadi waktu selesai kak ceramah tidak ada tong itu nabungkuskan aku tuan rumah. Ada Ustaz? Adakah? Ada, alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya usahakanlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang meninggal sekarang yang muda-muda Pak Budi. Hati-hati. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Ada rasa. Bagaimana rasanya? Rasanya dua yang digambarkan di dalam Al-Quran pada surah An-Naziat, surah ke-79 di dalam Al-Quran ayat 1 dan 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apabila malaikat maut mencabut ruh seorang hamba itu dengan lemah lembut, dan apabila malaikat maut mencabut ruh seorang hamba itu dengan sangat keras dan dahsyat. Tergantung kita Pak Bu. Nanti dicambut nyawa tak dengan lemah lembut atau dengan sangat dahsyat. Kita mau pilih Pak, tergantung amalan tak. Tadi sudah dibahas amalan, dan ini malam Pak Bu saya bahas juga masalah amalan. Ada amalan yang akan menyelamatkan kita di saat proses sakratul maut. Saya tidak usah bahas masalah bagaimana malaikat itu mencabut ruhnya seorang hamba itu yang tidak taat dan tidak beriman kepada Allah. Yang taat saja ya. Karena yang pertama kita disampaikan atiullah wa atiur rasul. Kemudian keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa melalui apa Pak Bu? Melalui lisan kita. Lisan Pak. Ini ya amalan. Ada satu amalan, ada 3 amalan yang berasal dari lisan tak. Makanya jaga lisan tak Pak Budi. Sudah tadi disampaikan guru kita. Ya, ini lisan kah tidak mau jujur Pak, bale-bale. Terutama itu biasa ustaz kah, dia bale-bale nah. Tapi tidak ada di sini guru-guru semua. Iya, karena datang semua itu insya Allah. Mohon maaf ini tabe Pak. Lisan-lisan. Apa amalannya? Zikir, istighfar, dan bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selama makin. Ayo kita zikir sama-sama supaya lebih hidup di suasananya Pak Bu. Mudah-mudahan ini menjadi amalannya almarhumah orang tua kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin, supaya juga hati tak menjadi tenang. Ayo kita sama-sama Pak Bu. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Badan nak kadang sudah mati karena sakratul maut. Tunggu dulu, tapi seragam kes bersama-sama ki. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridha
ridhaka wal jannah. Iya, sama-sama ke, sama-sama ke. Wa na'udzu memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun. Sama-sama ke. Tuhibbul Berakhir salawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sekali lagi salawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Pasulung kita buka ya tipa. Lihat bang asal bahanin. Itu susah kalau ustaz ditemani karena sambung. Tabe 3 Pak Budi, la ilaha illallah. Amalkan ke ini. Tabe mohon maaf. Sudah disampaikan tadi sama ustaz, ketika kita menjuallah secara jujur dan disertai dengan zikir sambil kita menunggu itu pembeli Pak Budi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, kenapakah kita harus membaca la ilaha illallah? Nabi sampaikan Pak Bu, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu orang yang mau meninggal sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada jalan lain, la ilaha illallah. Kenapa? Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga Pak Bu. Ini fungsinya apa? Kalau ada orang yang sakratul maut, ditalkinkan di Pak Bu nih, jangan kita tinggalkan, kita talkinkan di Pak Bu. Karena kita mati kita hidup dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kita mati juga dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Pak Bu, saking pentingnya ini kalimat la ilaha illallah, seluruh ajaran tarekat Pak Bu, mau tarekat apapun, tidak usah makin lagi jadikan perbedaan, adakah itu tarekat atau tidak ada. Ada, selama tarekat itu ya dinaungi oleh An-Nahdiyyin. Ada tarekat yang diakui Pak Bu. Mau dia tarekat khalwatiyah terbagi lagi. Ada khalwatiyah Saman yang di Pateknih. Kemudian ada khalwatiyah Syekh Yusuf yang ada di DDC, Babi Bicara. Anunya siapa? Puan Rama di situ, Puan Makkah. Kemudian ada tarekat khalwatiyah Yusufiyah di Goa. Itu Karen Nompo. Ada tarekat Qadariyah Naksabandiyah, ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Saziliyah, ada tarekat Muhammadiyah As-Sanusiyah. Pimpinannya adalah Ketua MUI Makassar Pak. Berarti membantah bahwa tidak ada tarekat Ketua MUI Alumni Mesir LC Guru Tak Kiai Haji Baharuddin Pak. Seluruh ajarannya itu ajaran tarekat, satu di intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak usah makin lagi permasalahan kenapa itu ada la ilaha yang seperti ini, jangan makin lagi permasalahan itu. Artinya tujuannya bagaimana nanti di akhir hayatnya ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang lain menaik? Oh, ya. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Istighfar. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar beristighfar. Tabe mohon maaf, ya biasa tabe mohon maaf. Kalau berdagang biasa ada perlaris nadi. Kalau makin laris dagangan tak ucapkan kalimat istighfar. Ini termasuk dimudahkan ini rezeki Pak Budi. Istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali. Riwayat lain mengatakan itu 70 kali. Yang terakhir, yang ketiga Pak Bu, bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagaimana perasaan tak Pak Bu? Tenang deh, Masya Allah. Pak Bu, kudoakan kita semua mudah-mudahan insya Allah selesai corona ya berangkat ke haji dan umroh. Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Insya Allah berangkat ke semua. Pak Bu, masih ada perasaan tak? Masya Allah. Kenapa? Masya Allah deh. Insya Allah. Oh diterima insya Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Berangkat kita semua Pak Bu. Tanamkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Pak Bu, mohon maaf kalau berangkat makik di sana Pak Bu, berangkat ki ya selesai kita melakukan ibadah, rukun-rukunnya semua kita sudah selesaikan, pasti makik pergi belanja. Kalau beli ki oleh-oleh, ingat tongi ustaz kah? Karena ini malam didoakan kita. Lah ustaz kata pernah mendoakan nggak terjawab kita dijabai. Kalau belanja ki Pak Bu, tabet mohon maaf kalau belanja ki, nah ada orang Arab na temani ki berkalai sigia, jangan kita temani Pak Bu sigia. Kenapa ustaz? Nakala ki. Kenapa memang nih? Yang pertama negarana. Berawakanda nih. Yang kedua nakala ki, karena orang Arab itu tinggi besar dan besar suaranya. Jangan lalu ki sigia, jangan lalu ki Pak Bu. Iya, nanti kalau saya tidak ada Arab ku kadat pulka. Jadi apa jadi bikin Pak Bu? Kalau ada orang Arab seperti itu natemani segia Pak Bu, langsung ki maju di depannya, baru bersalawat ki, baru pegang jenggotnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selesai ki itu Pak Bu, nak peluk ki neraka ki nak cium saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak. Coba kita di sini di lorong kalau ada orang yang marah-marah sama kita, baru kemudian datang ki di depan nak pegang janggut nah baru salawat ki. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Selesai ki selawat dan teman di panjang dulu. Itu bedanya kita di sini dengan di sana Pak Bu. Di sana tinggi sekali kecintaannya kepada Nabi. Oleh sebab itu tabi, ayo sekali lagi mari kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hari kemudian bahwa pernah tunjuk bersalawat kepada Nabi tak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi izin Kak Kareng Dato orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, bisa barangkali dibagikan air semua baru kita salawat sama-sama dih. Gak apa-apa Gi. Atau jangan sebentar pih. Iya, oke. Baik, kita salawat saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak Bu, mudah-mudahan ini malam menjadi saksi. Nanti di hari kemudian datang sosok Nabi yang begitu mulia yang bercahaya. Datang lalu berkata, ya Rabb, ya Allah, mana umatku ya Rabb? Mana umatku? Aku cinta berjumpa dengannya. Aku ingin bertemu kepada mereka yang telah bersalawat kepadaku. Aku ingin berikan syafaat kepadanya. Karena dia telah bersalawat kepadaku, maka aku akan berikan syafaat kepadanya. Ya Rabb, izinkan kami bersamanya di telagamu ya Allah.
ya Rahman, ya Rahim. Pak Bu, kitab ini yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Pak, sahabat kumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada sahabat, "Mana saudara-saudaraku?" Apa kata sahabat? "Bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul?" "Bukan, engkau adalah sahabatku." "Lalu siapa ya Rasul?" "Sahabatku itu, saudaraku itu adalah dia yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi dia yakin dengan keberadaanku dan mengikuti segala sunnah-sunnahku, mengikuti segala akhlakku. Itulah umatku yang aku rindukan." Terbukti Pak Bu, di akhir hayatnya Rasul menyebut nama kita adalah ummati, ummati, ummati. Bersyukur kita Pak Bu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayahanda ibunda, hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup dan serahkan kepada penceramah selanjutnya, Tabe minta izin Kak Dato Ayahanda Ustaz, minta izin Kak Di, tak izin Kak Tabe. Berkaitan tadi dengan sedekah yang dibahas oleh Ustadz kita, Dik, ini Pak Bu, saya bawa parfum non alkohol dan tidak dibagikan gratis. Ternyata sama-sama dikit Pak Balu ke kuliahnya pasar didalekan. Tadi mohon maaf, 10 sahabatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga Pak, ya. Itu 9 pedagang, satu dia bukan pedagang, Bilal bin Rabah. Makanya saya berdagang ini tidak lain Pak Bu, bukan untuk menguntungkan diri sendiri. Saya sementara membangun pondok tahfiz Quran di Goa Pak Bu. Itu Yayasan Al-Hikam Wasatiyah yang saya bangun, saya rintis bersama teman-teman Ustadz Harsun termasuk pengurus di dalamnya. Sudah ada sekitar 60 santri di dalamnya Pak Bu. Ya, pengajarnya itu ada 12 orang dan sudah ada yang hafal 2 juz. Itu 12 orang sudah masuk di kelas tahfiz. Oleh sebab itu ini harganya 50.000, kalau makin lebih, itu yang kami jadikan untuk membayar guru-guru mengaji. Mudah-mudahan sedekah tak menjadi amal jariah buat kita semua, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz Jamaluddin. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.